Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys. Kali ini saya mau berbagi sedikit pengalaman dan sedikit ide yang saya pergunakan untuk melakukan setting output regulator guys. Di sini ada chamber Smart Neo Z. Kemudian tujuannya dibongkar adalah untuk melakukan setting OP regulator atau setting output. Yang tentunya setiap orang punya cara masing-masing dan punya urutan masing-masing untuk melakukan setting regulator guys. Jadi di sini saya membagikan yang saya lakukan ya guys ya. Apa yang saya lakukan ketika melakukan setting output regulator. Jadi yang saya lakukan adalah mengambil atau settingan saya mulai di tekanan paling tinggi dulu guys. Yang sering saya lakukan di tekanan 1900 PSI. Nantinya untuk mempermudah kita mengidentifikasi di tekanan berapa unit kita ini bisa stabil, akurasinya bisa stabil. Kenapa di tekanan 1900? Sebenarnya nggak harus 1900 guys, bisa di 1800 atau bisa di 2000 atau 2100, terserah. Pokoknya kita ambil di tekanan tertingginya dulu supaya nanti kita mudah mengidentifikasi. Gimana caranya mengidentifikasi? Jadi gini guys, ketika kita lakukan setting outputnya ini di misalnya di 1900, kita itu bisa mengidentifikasi dengan cara kita lakukan seperti biasa, uji groupingnya di jarak tertentu, terserah jaraknya berapa. Nanti kita bisa lihat dan kita perhatikan. Misalnya di 1900 itu groupingnya masih melebar. Kemudian kita perhatikan tekanan output dan tekanan di tabung utama itu kan pasti akan berkurang. Outputnya juga pasti akan ikut turun. Ketika di angka 1900 pasti outputnya juga akan ikut turun. Kita perhatikan lagi ketika di sini sudah 1850 dan selanjutnya ke bawah, pasti ada di tekanan tertentu nanti entah di 1700 atau 1600 perkenaannya bisa stabil atau groupingnya bisa lebih rapat. Nah, jika sudah diperhatikan seperti itu, kita sudah dapat tekanan terendahnya berapa yang mampu stabil, maka kita kunci tekanan tersebut atau kita catat tekanan tersebut. Misalnya di 1600 kita catat tekanan tersebut, baru kemudian kita bongkar lagi, lalu kita lakukan setting outputnya di angka yang stabil tadi, di angka 1600 itu. Kenapa alasan kenapa saya lakukan di tekanan tertinggi dulu guys? Karena saya pernah melakukan, yaitu bukan kesalahan sih. Karena kalau nggak mencoba ya pasti kita nggak tahu di mana letaknya yang kurang tepat. Saya pernah coba lakukan dari tekanan terendah, itu justru malah kesulitannya tinggi. Kenapa? Yang kita otak-atik adalah bagian power plenumnya. Kita perbesar plenumnya, kita tambah plenumnya, akan tetapi hasilnya tetap juga nggak bisa stabil. Karena memang tekanan itu juga penting, volume juga penting. Walaupun volumenya besar, kalau tekanannya kita paksakan, itu biasanya sulit ketemu guys. Jadi tekanan bukan kita yang menentukan ya guys ya. Yang menentukan adalah unit kita. Kita hanya mengikuti di tekanan berapa unit kita mampu stabil. Jadi kita nggak bisa memaksakan, misalnya kita mau di tekanan 2000 terus, atau kita mau di tekanan 1500 atau 1600. Nah, kalau unit kita itu maunya di 1650, maka ya itu yang bisa stabil guys. Kita kasih 2000 juga nggak mau stabil, di bawahnya 1650 juga nggak mau stabil, atau di atasnya juga nggak mau stabil gitu guys. Jadi intinya untuk melakukan setting regulator atau setting output itu jangan kita paksakan sesuai keinginan kita tekanannya, karena kita yang mengikuti kemauan unit kita guys. Jadi maunya unit kita itu di tekanan berapa, ya kita ikuti segitu. Misalkan sudah ketemu di 1650, nah terserah
Kalau mau diperbesar volumenya untuk mencapai target FPS tinggi atau berapa, silahkan. Akan tetapi kuncinya kita temukan dulu di tekanan berapa unit kita mampu stabil. Semoga bisa dimengerti ya apa yang saya sampaikan ya guys, karena kalau untuk dipraktekkan itu panjang banget, waktunya cukup panjang, karena saya juga bisa menemukan metode tersebut itu saya harus berulang-ulang kali bongkar pasang regulator itu sampai bosen guys, sampai akhirnya bisa ditemukan metode seperti itu. Kita mulai dari tekanan tertinggi, lalu kita ikuti, kita perhatikan output dan tabung utamanya, tekanannya setelah lebih rendah dari tekanan setting, misalnya 1900, ketika tekanan tabung utama sudah turun, terus outputnya juga pasti ikut turun. Kita perhatikan di tekanan berapa unit itu mampu stabil. Nah itu yang kita jadikan patokan nanti untuk setting output. Jadi output regulator itu jangan disesuaikan dengan kemauan kita. Misalnya kita mau 1400 dengan alasan untuk irit, untuk ini itulah. Untuk sebuah akurasi itu nggak ada istilah irit atau boros ya guys, menurut saya ya guys, tapi entah menurut kalian atau menurut yang lain. Jadi nggak ada istilah irit atau boros. Yang ada adalah ketika unit kita misalnya sekali shoot itu 50 psi, itu biasanya dianggap boros. Akan tetapi sebenarnya itu tidak boros, itu sudah sesuai, karena di tekanan segitu, di tekanan 50 psi itu unit kita mampu stabil. Jadi jangan kita coba turunkan atau kita naikkan lagi gitu guys. Pokoknya intinya untuk tekanan jadi intinya untuk tekanan output regulator itu kita nggak bisa tentukan sendiri, kita hanya bisa mengikuti unit kita maunya seperti apa. Nah jika kalian mau mengikuti kehendak kalian tekanannya, ya kalian harus capek lagi, harus banyak bagian yang perlu dioprek lagi atau dipoles-poles lagi gitu guys. Semoga bisa dimengerti dan dipahami apa yang saya sampaikan, dan bisa jadi salah satu pegangan lah ketika kawan-kawan mau melakukan setting output regulator. Oke, sekian dulu, terima kasih dan sampai jumpa lagi.